Sebenarnya nuansa diskriminasi itu sudah terstruktur di dalam konstitusi itu sendiri. Konstitusi Australia itu kan sangat simpel dan fokusnya itu selalu kekuasaan monarki. Pribumi Australia tampaknya harus menelan pil pahit pasca gagalnya pengakuan hak mereka melalui referendum pada Oktober 2023. Lantas, bagaimana implikasi dan masa depan pribumi Australia? Bersama saya, Wendy Wulianto, dan saat ini teman-teman sedang mendengarkan podcast Hubungan Internasional, sebuah siniar yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai referendum pribumi Australia. Hai Sobat HI, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan dua narasumber spesial, yaitu Bapak Dafri Agus Salim. Halo. Dan Ibu Ririn Tri Nurhayati. Halo. Pak Dafri dan Bu Ririn merupakan dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak Dafri dan Bu Ririn atas kesediaannya untuk bergabung dalam episode podcast pada kali ini. Saya yakin baik Pak Dafri, Bu Ririn, maupun sobat-sobat HI di luar sana sedang mengikuti dinamika yang terjadi dalam tata kelola domestik Australia, utamanya mengenai kegagalan konstitusi Australia dalam mengakui hak masyarakat pribumi di Australia. Mungkin untuk memulai diskusi pada kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dafri. Menurut Pak Dafri sendiri, mengapa isu ini menjadi penting untuk kita bahas dan bagaimana relevansinya terhadap studi hubungan internasional itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Pertama memang sepertinya ini hanya isu domestik ya Australia, tapi sebenarnya tidak demikian. Nuansa internasionalnya sangat kental, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. Apa yang dibicarakan di dalam referendum itu sebenarnya bicara tentang hak asasi manusia, ya, hak kaum aborigin terutama atau indigenous people di Australia untuk menyuarakan kepentingannya, ya, di sistem politik Australia. Nah, ini erat katanya dengan isu HAM, ya, di mana Australia itu adalah negara peratifikasi HAM, hampir semua konvensi maupun kewenangan HAM, dan juga negara yang mengklaim dirinya sebagai negara middle power yang mempunyai fokus perhatian kepada isu-isu universal kemanusiaan seperti itu. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Dafri bahwa benar isu ini menjadi hal yang perlu kita bersamai, mengingat Australia itu sendiri pun merupakan negara yang sangat menghargai HAM dan menjadi penting kita pertanyakan kembali mengapa pada akhirnya masyarakat aborigin menjadi salah satu masyarakat yang mendapatkan diskriminasi. Saya rasa untuk membahas isu ini lebih lanjut, penting bagi kita kembali ke dalam konteks sejarah. Karenanya mungkin Pak Dafri ataupun Bu Ririn dapat memberikan sedikit overview terkait bagaimana proses nations building yang terjadi di Australia, utamanya keterlibatan pribumi Australia di dalam proses tersebut. Kalau dari sejarahnya ya, ketika bicara tentang bagaimana bangsa Australia itu dibangun, kalau kita lihat dalam sejarah mungkin yang kita saksikan bahwa negara Australia itu kalau awalnya dibentuk dengan sebagai sebuah negara yang dulu disebut dengan Terra Nullius Australia, dianggap oleh yang ditemukan benua atau wilayah yang ditemukan oleh bangsa-bangsa dari Eropa yang datang ke area tersebut dan kemudian dianggap tidak berpenghuni atau tidak ada penguasa yang berada di wilayah tersebut, sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa tadi bisa mengklaim dan mengatakan bahwa ini adalah wilayah temuan baru, sehingga dari situlah kemudian bangsa-bangsa Eropa terutama dimulai dari Inggris begitu membangun apa yang disebut dengan bangsa Australia hingga kini. Sehingga wajar dari sisi itu kemudian kita lihat bahwa orang-orang atau penduduk pribumi di Aborigin dan juga penduduk di Torres Island kemudian mereka tidak cukup didengarkan aspirasinya, mereka tidak ikut menentukan apa
bangunan bangsa Australia yang akan dibuat bersama, dan itu kemudian tercermin dari diskriminasi dan peminggiran yang sekarang dialami. Dari jawaban tersebut bahwa pada akhirnya proses pembentukan Australia tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat aborigin atau First People, lantas pertanyaannya ialah apakah kegagalan ini, apakah kehadiran diskursus mengenai rekognisi identitas pribumi Australia merupakan salah satu wujud kegagalan dari proses nation building itu sendiri, Pak Devri? Ya, saya justru melihat di nation dan state building-nya, ya. Jadi kalau kita kembali ke sejarah pembentukan Australia itu kan abad-abad ke-19 awal, ya. Dulu pembentukan Australia sebagai satu negara itu berangkat dari koloni-koloni yang sudah ada. Jadi yang didengarkan itu justru koloni-koloni ini, bukan entitas masyarakatnya, koloni. Dulu ada 5 awalnya, 6 termasuk New Zealand dulu bagian dari itu. Mereka berkumpul, kemudian untuk menentukan mau jadi apa kita. Lalu dibuatlah konstitusinya yang nuansa kerajaan Inggris itu sangat ketat di situ. Nah, tapi mereka lebih mendengarkan suara dari koloni-koloni dibanding komunitas-komunitas yang ada di dalam wilayah Australia pada waktu itu. Sehingga ketika 1901 itu dinyatakan terbentuk negara federasi Australia itu, New Zealand mengatakan kami mundur. Nggak apa-apa. Tapi negara-negara lain itu, negara bagian yang lain itu mengatakan kami bergabung, tapi ini syaratnya. Itulah yang menjadi nanti basis kenapa begitu banyaknya referendum yang dilakukan di Australia itu umumnya gagal. Ada 40 lebih referendum dilakukan di Australia. Hanya berhasil 8. Mengapa begitu? Karena 2 hal. Pertama, kalau referendum, pertama begini, secara teknis kan itu masyarakat hanya memberi suara yes atau no. Nah, kebanyakan orang nggak begitu paham narasi tentang mengapa perlu referendum, apa isinya. Mereka pokoknya kalau itu menyangkut satu, melemahkan kekuasaan negara bagian, mereka pasti akan tolak. Yang kedua, kalau itu melemahkan kekuasaan bangsa Eropa, kulit putih, itu pasti akan tolak. Nah, kecenderungannya termasuk ini, mereka menolak ini, di kepala sebagian masyarakat Australia, terutama kaum-kaum yang senior, itu tadi, mereka melihat bahwa ini akan berakibat buruk pada, tanda kutip, hegemoni orang Australia kulit putih. Jangan lupa, di Australia itu kan pernah ada White Australian Policy dan seterusnya gitu dah. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Devri. Ini sangat menarik melihat bagaimana ada tendensi tata kelola pemerintahan domestik Australia yang selalu tersentralisasi pada koloni-koloni kerajaan Inggris dan bagaimana pada akhirnya referendum ini tidak dilihat sebagai sebuah urgensi oleh masyarakat Australia itu sendiri karena ketidaktahuan mereka terkait dengan substansi dalam referendum itu dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya ialah mengenai kerajaan Inggris itu sendiri, kita secara eksplisit sadar bahwa terdapat tendensi untuk menempatkan identitas pribumi Australia sebagai objek yang lain dalam tanda kutip. Kemudian pertanyaannya, apakah tendensi tersebut dan atribusi yang diberikan kepada pribumi Australia ini merupakan implikasi dari kultur kolonialisme juga, Pak Devri ataupun Bu Ririn? Ya, baik. Ya, kalau saya melanjutkan ini tadi, bahwa ada faktor historis kolonialisme yang cukup panjang yang mempengaruhi adanya tadi ya menganggap pihak penduduk pribumi itu sebagai yang lain atau the others ya. Sedangkan mereka fokus kepada mereka ya. Kemudian itu juga kemudian kenapa itu juga masih langgeng, karena itu juga sudah terbangun dalam budaya mereka, dan kemudian ada juga stereotyping ataupun prasangka yang sudah cukup lekat antara yang membedakan antara kelompok white European dengan penduduk pribumi, sehingga kemudian hal itu yang kemudian sampai sekarang ada perbedaan-perbedaan dan muncul pada situasi diskriminasi ataupun peminggiran hak-hak penduduk pribumi.
Baik. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya, Jadi kalau kita lihat sebenarnya nuansa diskriminasi itu sudah terstruktur di dalam konstitusi itu sendiri. Konstitusi Australia itu kan sangat simpel dan fokusnya itu selalu kekuasaan monarki di atas. Itu kalau dilihat itu konstitusinya itu kan kepala negaranya ratu dan seterusnya gitu ya. Ada banyak di situ bagian-bagian yang menegaskan kekuasaan monarki Inggris di luar yang sekarang dilakukan. Itulah sebabnya agak sulit merubah konstitusi itu karena itu tadi ada dua pandangan. Kalau itu akan berakibat pada ya kan perubahan konstelasi kekuasaan itu mereka akan terutama hubungan kekuasaan antara pusat dan negara bagian dan pusat federal ya. Yang kedua itu tadi dominasi dari kulit putih. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan berkali-kali dilakukan referendum tapi umumnya gagal sehingga Australia itu disebut the frozen countries, negara beku ya, nggak bisa dirubah. Padahal sudah jelas konstitusinya itu sudah sangat tidak sesuai dengan keadaan. Sekarang pertanyaan kita kok bisa berjalan? Nah, Australia itu menerapkan apa yang disebut dengan konvensi. Semacam praktek kenegaraan yang dianggap baik dan benar, walaupun tidak tertulis secara di konstitusi, tapi itu dilakukan terus. Setidaknya terdapat 2 poin penting dari pembicaraan kita terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama bahwa isu ini tidak lepas dari lanskap historis dan karenanya permasalahan ini menjadi permasalahan struktural yang perlu dibersamai secara kolektif. Kemudian bila kita melihat fenomena ini secara dalam lanskap yang lebih besar seperti itu, terdapat hal yang menarik bahwa lebih dari 60% masyarakat di Australia menolak agenda referendum tersebut. Pertanyaannya ialah mengapa hadir divergensi terkait dengan pandangan masyarakat Australia terhadap eksistensi identitas pribumi ini? Mungkin pada Free. Mungkin pertama begini, jadi kalau kita memahami kebijakan atau apapun juga ya, aksi politik di Australia itu harus dilihat dari konstelasi politik domestiknya. Ada banyak kadang-kadang isu seperti ini itu dikemukakan tidak semata-mata itu dikaitkan dengan tujuan yang ideal semacam itu, tapi itu bagian dari dinamika politik domestik. Misalnya menjelang pemilu, menjelang apa gitu, partai buruh itu harus menunjukkan bahwa dia perhatian tentang ini, partai liberal dan seterusnya gitu. Tetapi dalam konteks ini kita bisa memahami begini kalau saya. Ini bagian dari strategi Australia untuk dua hal. Pertama, bagian dari mengekspos agenda publik ya sebagai bagian dari upaya Australia untuk menebus dosa masa lalunya terhadap orang aborigin ini. Mbak Redin mungkin tadi sudah cerita bahwa di masa lalu Australia itu punya dosa yang sangat besar gitu ya, misalnya ada stolen generation dan seterusnya gitu ya. Itu kemudian terus mengemuka pada momen-momen politik tertentu, terutama dikaitkan dengan politik internasional kekinian. Ya, orang bicara tentang HAM, tentang apa. Australia ada beban tentang itu. Nah, ini dilakukan dalam konteks untuk tadi menunjukkan ke publik nasional maupun internasional bahwa kami sebenarnya care terhadap ini, ingin membayar tanda kutip ya hutang atau dosa itu. Di sisi lain, ini bagian dari upaya Australia untuk meningkatkan soft power-nya atau image-nya gitu ya di dunia internasional. Australia sebagai middle power kan selalu berkoar-koar begitu bahwa dia sangat care dengan isu-isu kemanusiaan, HAM dan seterusnya, pengungsi. Tapi tadi dia dibebani oleh sejarah selalu. Jadi kredibilitasnya itu agak terganggu kecuali dia bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu walaupun ini gagal, tetapi Australia sebenarnya tetap memperoleh kredit point itu ya dari dunia internasional bahwa ada perhatian untuk itu. Ya, dan jangan lupa tadi sudah saya sampaikan Australia adalah state parties untuk berbagai macam konvensi, Kovenant HAM, konvensi pengungsi, ada banyak lagi hampir semuanya.
Setidaknya terdapat 2 poin penting kembali yang kita dapatkan dari diskusi kali ini bersama dengan Pak Dhafri, bahwa agenda referendum ini sebenarnya memiliki intensi yang sangat positif, bahwa ia mencoba untuk mengekspos agenda publik. Terdapat burden moral yang ingin diakomodasi oleh pemerintah Australia dengan memberikan referendum terhadap eksistensi identitas pribumi Australia, dan di saat yang bersamaan ini juga menjadi salah satu upaya akomodasi political interest Australia di dalam kancah internasional, bagaimana ia mampu membangun soft power di dalam konstelasi hubungan internasional itu sendiri. Kemudian melihat kegagalan tersebut Pak Dhafri dan Bu Ririn, sebetulnya bagaimana masa depan pribumi Australia ini? Apakah kegagalan ini menjadi akhir dari perjuangan, atau justru ini menjadi titik pijak kemunculan diskursus baru mengenai perjuangan identitas pribumi Australia itu? Saya tambahkan sedikit ya sebelum ini. Jadi pertama, memang tadi saya sebut sudah 40 kali mengadakan referendum, umumnya gagal. Itulah sebabnya maka disebut masyarakat Australia itu sangat konservatif. Dia tidak mau merubah sesuatu yang sudah ada itu secara drastis. Nah, kegagalan ini lagi-lagi mencerminkan karakter dasar dari masyarakat Australia, yang tapi itu umumnya masih tersisa di generasi tua. Jadi kalau ke depan, kita bicara ke depan, saya yakin isu-isu semacam ini nanti akan jauh lebih terbuka kesempatannya untuk sukses. Karena anak-anak muda sekarang Australia itu jauh lebih terbuka. Dulu referendum tahun 1999 juga begitu. Kalahnya nggak terlalu banyak sih. Tapi lagi-lagi orang konservatif yang generasi tua itu yang menolak, yang no. Kalau orang-orang muda, apalagi yang sudah pernah ke Indonesia, pergi ke mana, mereka saya kira sudah sangat terbuka. Nah, oleh karena itu saya kira tadi pelajarannya, apa yang dilakukan oleh Australia sekarang walaupun itu gagal, tapi tetap menurut saya itu ada nuansa positifnya. Jadi agenda publik ke depan bahwa ini harus kita selesaikan masalah itu. Bu Ririn? Ya, baik, saya tambahkan sedikit. Kalau saya melihat tadi divergensi pilihan masyarakat ya, ternyata seperti disampaikan Pak Dhafri, yang sebagian, yang mereka yang mengatakan no itu memang sebagian besar itu dari generasi senior begitu, yang mungkin mereka khawatir juga dengan implikasi atau konsekuensi ketika referendum itu disetujui, dan kemudian karena itu tertulis dalam konstitusi, tentu menjadi sesuatu yang mandat yang cukup kuat ya, secara legal formal itu menjadi sangat kuat. Yang ada sebagian yang mengatakan kalau ini mungkin juga tidak perlu dalam bentuk advisory body, karena dalam bentuk kelembagaan seperti itu kemudian dipikirkan implikasi atau konsekuensinya cukup panjang, dan kemudian tadi ada kekhawatiran harus mengadres persoalan masa lalu dan sebagainya yang itu nantinya berkonsekuensi kepada mereka. Nah, sebagian yang mengatakan tidak terjadi no juga itu karena ada waktu yang cukup pendek ya untuk sosialisasi dari referendum tersebut, sehingga mungkin bagi mereka yang tidak terlalu paham, mereka kemudian lebih memilih no daripada kemudian mengambil yes, tetapi kemudian tidak terlalu paham konsekuensi atau implikasinya. Mungkin tambahan saya begitu. Tapi kemudian kalau saya melihat apakah ini sebuah kegagalan, sama sekali kalau saya tidak melihatnya seperti itu, karena justru saya melihatnya di Australia sudah cukup berkembang wacana dan diskurs baik dari politisi, praktisi maupun dari akademis yang cukup aware tentang bagaimana kemudian memperbaiki relasi antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas, khususnya dalam ini penduduk pribumi ataupun penduduk Kepulauan Torres, yang harus diperbaiki ke depannya, sehingga upaya yang sekarang sudah dilakukan itu mencerminkan ada paling tidak ada stepping point untuk kemudian melangkah ke depan, ada advokasi yang perlu diperkuat, ada upaya-upaya diskusi lebih terbuka antar dua kelompok yang berbeda tersebut, sehingga kemudian wacananya lebih mudah bisa diterima oleh masyarakat luas. Baik, saya tambahkan sedikit lah ya. Perlu juga dipahami tadi yang saya sebut dengan dinamika politik domestik. Jangan lupa bahwa referendum ini kan diajukan di era pemimpinan partai buruh, ya kan? Di Australia itu ada kecenderungan kalau satu partai mayoritas mengajukan satu usulan, itu akan ditolak oleh partai oposisi. Dalam hal ini liberal, yang tadi cenderung konservatif. Tahun 99 itu diajukan oleh liberal, ditolak oleh partai buruh juga. Jadi ini anunya.
bagian yang kadang-kadang kita tidak lihat, tapi itu bagian dari politik domestik gitu ya. Nah, bayangan kita nanti memang mereka bersama-sama begitu sepakat begitu ya. Jadi ada semacam bipartisanship ya terhadap isu semacam ini. Tapi ya ini yang terjadi sampai saat ini. Tapi saya setuju dengan Bu Ririn, ke depan saya sangat optimistik ya bahwa isu-isu semacam ini bisa diselesaikan. Baik, terima kasih pada Fri dan Bu Ririn bahwa betul memang referendum mengalami kegagalan, tetapi kita optimisme tetap harus digaungkan seperti itu karena yang pertama referendum itu ditolak karena ada tendensi yang menolaknya itu dari kaum generasi tua, sehingga ada posibilitas yang cukup tinggi di masa mendatang terdapat anak-anak muda ataupun generasi muda dari Australia yang cukup melek terhadap dinamika politik di negaranya. Sebagai pertanyaan penutup pada Fri dan Bu Ririn, dari fenomena ini, sebetulnya apa yang dapat kita pelajari pada Fri dan Bu Ririn? Kalau saya melihat ini tadi ya, ini sepertinya isu domestik Australia, tapi sebenarnya nuansa universalismenya itu sangat kental. Nah, lalu apa yang kita pelajari? Tadi terutama HAM. Dalam konteks kita misalnya, kita bisa belajar juga untuk mendiskusikan tentang perlindungan terhadap masyarakat lokal ya, tradisional di Indonesia ini. Yang saya tahu itu belum ya, kalau di konstitusi sama sekali tidak disebutkan semacam itu. Tapi faktanya di lapangan kita ada begitu banyak etnis, suku ya tradisional itu yang sebenarnya masih belum mendapatkan perhatian secara khusus. Padahal kan di dalam HAM itu ada istilah affirmative action ya. Tindakan khusus yang harus diambil oleh pemerintah misalnya terhadap orang Dayak, suku anak dalam, orang Kubu, apa yang di Banten itu dan seterusnya. Apakah mereka misalnya punya saluran khusus untuk menyuarakan aspirasinya tentang apa saja, lingkungan hidup, tentang pekerjaan dan seterusnya gitu ya. Ini sampai saat ini tidak kita dengar gitu ya. Jadi mungkin itu bisa kita mengambil pelajaran dari itu. Baik. Bu Ririn, ada yang ingin ditambahkan? Baik, ya. Pelajaran pentingnya adalah tadi kita menyadari, saya kira sebagian besar negara itu terdiri dari beragam penduduk masyarakat, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Sehingga keberagaman tersebut seharusnya dinilai sebagai kekayaan yang perlu dihargai, perlu diakui, untuk membuat bangsa atau negara itu menjadi lebih kaya dan sejahtera bersama, tidak untuk kemudian saling meminggirkan atau saling menegasikan satu dengan yang lain. Itu juga artinya buat negara kita juga, kita yang juga beragam, kita juga perlu belajar tentang bagaimana kemudian membangun relasi yang harmonis dengan adanya berbagai perbedaan di masyarakat kita. Baik, terima kasih pada Fri dan Bu Ririn. Dari diskusi ini, teman-teman HI sekalian, setidaknya kita tidak dapat menafikan bahwa kegagalan referendum dalam mengakui hak pribumi Australia tentu akan berimplikasi paling tidak pada dua hal, yakni fenomena ini akan mempertahankan status quo identitas pribumi Australia atau bahkan mendegradasi self-determination yang dimiliki oleh pribumi Australia. Karenanya perjuangan terhadap pengakuan hak-hak pribumi Australia harus tetap digaungkan seperti itu, sehingga harapannya upaya klaim hak dapat dilakukan dan dapat terrealisasi. Terima kasih sekali lagi Bu Ririn dan Pak Dafri atas kesediaannya. Dan terima kasih juga untuk Sobat HI di luar sana yang setia menyaksikan podcast Hubungan Internasional. Saksikan terus episode-episode berikutnya di berbagai media sosial yang kami miliki seperti YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan berbagai media sosial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.